Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsemachanabracha.blogspot.com. Parasha Kitisa dengan judul Meningkatkan Keinginan untuk Hidup. Terambil dari Shemot atau Kitab Keluaran pasal 30 ayat 11 sampai dengan pasal 34 ayat 35. Pengantar, memberantas pelayanan aneh dari dalam dan dari luar. Parasha Kitisa mendeskripsikan dosa lembu emas yang mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang sepenuhnya kebal terhadap penyembahan berhala. Secara harafiah berarti pelayanan aneh. Menurut Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel Schneerson, salah satu versi penyembahan berhala modern adalah ketika seseorang hanya sedikit terlibat dalam gaya hidup Yahudi tanpa memeluk Yudaisme secara sepenuhnya. Membiarkan adanya sela-sela antara kita dengan Yudaisme pada akhirnya dapat menyebabkan penyembahan berhala yang sebenarnya. Amit-amit jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, kita perlu terus mengevaluasi apakah pelayanan kita sesuai dan lengkap untuk mencegah turun ke tingkat pelayanan aneh. Amunisi spiritual agar tidak jatuh ke pelayanan aneh adalah ayat pembuka dari porsi Torah kita kali ini. Ki tisa et rosh Bnei Yisrael. Angkat kepala-kepala Bnei Yisrael. Shemot 30 ayat 12. Hal ini menyiratkan untuk lebih terlibat dalam mempelajari Torah, terutama dimensi yang lebih dalam. Ini adalah cara terbaik untuk membasmi layanan aneh dari luar dan dari dalam. Diadaptasi dari artikel oleh Rabbi Shaul Leiter. Judul yang selanjutnya, meningkatkan siklus kejahatan. Kata Ibrani untuk lembu adalah egel. Akarnya ayin, gimel, lamet, juga dapat membentuk kata Ibrani agil, yang dapat merujuk kepada siklus kejahatan atau siklus positif secara spiral, berputar di sekitar pendakian menuju kebaikan. Siklus negatif adalah saat seseorang mengikuti siklus alam tanpa mengakui penyelenggara ilahi di dunia. Ini mencerminkan anak lembu emas sebagaimana sebagian terbuat dari emas dari anting-anting wanita yang telah diambil paksa oleh pria daripada mereka. Ini adalah komentar Rashi untuk Shemot 32 ayat 2. Raja Daud memohon kepada Hashem untuk menuntunnya kepada Ma'aglei Sedek. Tehillim 23 ayat 3, jalan yang benar. Kata Ibrani Ma'aglei bisa juga berarti jalan. Dari dalam lingkaran jahat penyembahan aneh, ada jalan menuju kebaikan. Pembangunan miskan atau tabernakel yang bejana emasnya juga dibuat dari perhiasan wanita adalah perbaikan untuk anak lembu emas. Saat perhiasan muncul dari rahmat sejati dari seorang wanita yang benar, itu suci dan mencerminkan miskan yang suci. Rav Yitzhak Ginsburg. Judul yang selanjutnya, keinginan kita menunjukkan siapa kita. Keinginan seorang wanita akan perhiasan bisa datang dari tempat yang rendah, keinginan untuk anak lembu emas atau untuk fisik, atau dari keinginan spiritual untuk mencerminkan kemuliaan Hashem, mempercantik dirinya untuk suaminya, dan menikmati liburan. Kita adalah apa yang kita inginkan. Ketika kita menginginkan hal-hal materi, kita terhubung kepada tubuh fisik. Ketika kita menginginkan hal-hal spiritual, kita terhubung dengan jiwa kita. Namun, keinginan untuk hal-hal fisik terkadang bisa muncul dari jiwa kita saat kita menginginkan hal fisik untuk alasan spiritual. Misalnya, bagi sebagian wanita membersihkan dan mendekorasi rumah adalah pemujaan spiritual Hashem.
Penilaian diri secara berkala dapat membantu kita mendapatkan kejelasan tempat di mana kita berada dan memacu kita untuk secara sadar memilih jalan yang lebih spiritual. Kita bisa meminta Hashem untuk membantu kita memperbaiki keinginan kita sehingga kita menginginkan kedekatan dengannya. Judul yang terakhir, mengangkat kepala kita saat Syabat. Ketika kamu mengangkat kepala-kepala, seperti tertulis dalam Shemot 30 ayat 12, kata Ibrani tisa dengan kolel artinya adalah cara yang diterima untuk menghitung nilai numerik sebuah kata dengan memasukkan angka tambahan yang sesuai dengan kata itu sendiri. Kembali lagi, kata Ibrani tisa dengan kolel memiliki nilai numerik yang sama dengan kata Ibrani syabat. Hal ini merujuk kepada fakta bahwa Syabat adalah waktu yang tepat untuk mengangkat kepala orang Israel. Frasa ketika kamu mengangkat kepala-kepala Benai Israel adalah Livku Deihem, berdasarkan nomor-nomor mereka. Kata ini juga menunjukkan kekurangan seperti pada ayat Bamidbar 31 ayat 49, tidak seorang pun di antara kita nifkat, hilang. Kita belajar dari sini bahwa untuk dibesarkan, pertama-tama kita perlu mengenali kekurangan dan sifat-sifat kita yang salah. Oleh sarana kesadaran diri ini, kita bisa bertobat dan kembali ke keadaan yang ditinggikan. Namun, bahayanya merenungkan kesalahan kita adalah bahwa kita mungkin jatuh ke dalam depresi. Oleh karena itu, secara khusus pada Syabat yang berasal dari dunia membangun dalam tanda kutip, barulah kita dapat mengenali kesalahan kita dan bertobat darinya tanpa jatuh ke dalam depresi. Kata Syabat adalah singkatan dari Syabat Bo Tasyuf. Artinya, saat Syabat kamu harus bertobat. Penghitungan jiwa yang kita lakukan pada Syabat hanya akan menuntun kita kepada pertobatan dan kedekatan kepada Hashem, bukannya melemahkan kita dan membuat kita merasa jauh. Itu adalah kelanjutan dari ayat Torah kita, bahwa tidak ada wabah di antara mereka. Kelanjutan ayat ini mengajarkan kita bahwa tidak perlu khawatir jatuh ke dalam depresi ketika Anda mengangkat kepala saat Syabat. Karena itu perenungan dan penghitungan jiwa itu berasal dari dunia membangun dalam tanda kutip, yang membawa orang-orang Yahudi lebih dekat lagi kepada Hashem. Netifat Shalom, Parashat Ki Tisa, halaman 236. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi. Serta jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih. Shalom.